Samsung Galaxy S23 ini HP yang di tahun 2025 harganya makin murah dan menurut gue ini makin worth it. Buat kalian yang lagi nyari HP mid-range, ini menurut gue lebih cocok daripada HP mid-range baru loh. Anyway, kita langsung dibahas bagaimana HP ini di tahun 2025. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StuffTech dan mari kita langsung review Samsung Galaxy S23 di tahun 2025. Ini menurut gue HP compact favorit gue di harga yang sekarangnya hanya segini. Yes, harganya hanya di 5 jutaan aja. Ini gue dapet tuh kondisinya dia full set, ada boxnya tapi sayangnya nggak ada kabel. Dan kenapa bisa murah banget 5 juta? Karena ini tuh udah diganti layarnya, tapi diganti ke Samsung resmi. Jadi ada positif, yaitu menurut gue hal positif karena masih dapat garansi 6 bulan dan layar baru yang artinya nggak bakal cepat shadow atau nggak bakal cepat green line lebih long term. Jadi ya, kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi seperti biasa. Dan untuk speknya kalian bisa lihat ya, dia pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang masih amazing banget. Baterainya juga cukup oke, layar 6,1 inci 120Hz display. Agak kekurangan menurut gue ini dari software update-nya yang nggak selama S24 ya, dia hanya sekitar 3 tahunan lagi kira-kira dibanding S24 yang masih sekitar 6 tahunan. Itu aja sih menurut gue minusnya. Tapi nanti kita bakal bahas kenapa ini jauh lebih bagus daripada S24. Sekarang kita bahas untuk desain dan display dulu. Desain sendiri untuk bodi belakang ini gue suka ya, warna hero colornya S23 dulu, warna hijaunya lumayan keren dan ini simple banget sih, nggak beda jauh sama S24 atau even S25 ya, nggak beda jauh, dia masih sama desain belakangnya khas Samsung. Gue sih nggak ada komen sama sekali. Untuk sampingnya dia tapi ini glossy ya, glossy metal yang memang kalau misal lama dipakai dia bakal ngelupas, tapi untuk unit gue masih mulus kok. Overall, glossy-nya juga ini fingerprint magnet sayangnya. Gue ngerti kenapa Samsung pindah ke matte biasa. Dan untuk layar depan dia ini 6,1 inci, ini compact banget. Dan untuk bezel sendiri dia simetris ya, atas bawah kiri kanan kelihatan bagus. Gak ada masalah, desainnya sih masih sangat modern banget. Kalau misalnya kita cuma lihat dari depan, gak bakal bisa ngebedain antara S23, S24, atau S25. Karena sekarang udah stagnan banget ya desain HP. Tapi untuk display sendiri di harga segini udah sangat bagus. S23 di mana Samsung masih berani ngasih color yang vibrant. Jadi di sini warnanya bagus banget displaynya. Salah satu yang gue suka, vibrant banget, kontrasnya bagus, saturasinya oke, detailnya sharp, film angle-nya bagus, overall gambar kelihatan jernih dan nyaman banget dipakai nonton kalau di HP ini. Khas Samsung ya, bagus banget ini layarnya. Cuma memang karena ini HP lama, visibilitas di bawah sinar mataharinya nggak se-strong HP-HP zaman sekarang. Bisa kita lihat itu di kondisi super terik matahari, HP memang kelihatan gelap. Tapi ya at least masih usable, dan yang di B-roll itu sebenarnya extreme condition. Kalau misal dia cuacanya mendung atau nggak panas banget, masih kelihatan kok menurut gue. Dan untuk haptik sendiri, dia haptiknya juga bagus banget khas Samsung, cuma nggak sebagus kayak Google ya, atau iPhone sekalipun. Biasa aja, tapi overall untuk HP flagship udah sangat bagus. Nyaman dipakai ngetik, no problem, layar juga nggak ada masalah. Responsif, enak banget. Kalau misalnya mau dibanding sama HP yang sama gitu di harganya kayak baru ya, terutama Galaxy A56, ya lebih bagus di sini lah. Jadi gue bakal bilang aja dibanding sama Samsung Galaxy A56, semua aspek lebih bagus di sini kecuali software update, itu aja sih. So, dan juga baterainya mungkinnya karena ini kan udah degradasi. Dan kita moving on langsung untuk biometric. Biometric dia sudah pakai in-display fingerprint yang udah pakai ultrasonic juga. Jadi kecepatannya cepat, akurat, dan sangat-sangat lebih secure daripada optical fingerprint. Kelemahan in-display fingerprint, mau itu optical atau ultrasonic, sayangnya kalau misalnya kalian pakai tempered glass, itu scanningnya nggak bakal se-reliable sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tetap cepat scanningnya, mending pakai hydrogel atau plastic fingerprint, plastic screen protector ya. Selanjutnya kita moving on ke speakernya. Ini gue lumayan amazed speaker sama audionya. Pertama, audio kualitatif ya, USB Type-C to 3.5 mm headphone jack. Jadi kalau ini nggak ada headphone jack, pakai converter, dan kualitasnya ini menurut gue bagus banget. Gue tes pakai seperti biasa, IM Clean Ear Daybreak di S23 ini. Overall, I'm really impressed. Dia pertama amplifiernya absolutely amazing, di volume sekitar 30%-nya udah keras banget, so that's good. Dan suaranya bagus, itu gue nyalain pakai Dolby Atmos, kerasa bulat, bassnya bagus, enak, gak beleber, luas, sound stage-nya bagus, vokalnya jernih, overall kerasa nyaman dan fun. Memang signature suara dia lebih ke arah balance, ke warm. Sama juga dengan speakernya. Speakernya gue rekomend kalian nyalain Dolby Atmos biar sound stage-nya lebih luas dan lebih kerasa bassy. Overall speaker di HP ini mantap banget. Walaupun kecil, tapi jangan salah, ini speakernya bagus banget ya. Kalau misalnya dibanding sama HP yang harganya mirip baru misalnya, F7, Poco F7, bagusan ini. Galaxy A56, bagusan ini. Ini bagus banget speakernya. Dia dual speaker, bisa jernih suaranya,
detail tapi masih bassy dan soundstage-nya bagus. Kelemahan sedikit mungkin nggak bisa keras banget, tapi at least di volume paling tinggi dia nggak ada distorsi. Ya untuk lebih detail ini dia speaker testnya, kalian lihat sendiri deh. Ini bagus banget. Coba pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail seperti biasa. Check it out guys. Moving on, kita ke hal yang terbaik dari HP ini di harga 5 jutaan bekasnya, yaitu dari kameranya sendiri yang pastinya. Untuk kamera, dia kamera belakang punya setup triple kamera. Ini kameranya masih flagship banget by the way, masih kayak flagship 2025. Main kamera 50 megapiksel, kamera kedua 10 megapiksel, dan kamera ketiga 12 megapiksel. Itu main, telefoto 3 kali, dan ultra wide. Untuk telefoto dan main ada optical stabilization, dan kamera depan dia punya resolusi di 12 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60 maksimal untuk kamera depan dan 8K 30 untuk kamera belakang. Mantep banget ya. Gimana kira-kira fotonya? Gue bisa bilang fotonya ini masih bagus banget. Di harga 5 jutaan pastinya dibanding sama HP baru ini jauh lebih bagus dan masih bisa bersaing dan flagship. Bisa kita lihat tuh fotonya. Dynamic range masih bagus, warna khas Samsung ya, gue suka. Natural tapi masih hidup, sedikit vibrant gitu. Overall gambar ini masih flagship level banget dengan kontras yang oke, detail yang jernih, gambar masih bagus banget. Sama juga dengan malam hari juga nggak ada masalah, capture time-nya cepat karena optical stabilization. Terus gambarnya juga masih kerasa natural, go overblown, night mode-nya masih kerasa enak dan bersih banget, khas HP flagship. Selfie juga oke, capture time-nya cepat. Cuma memang untuk selfie sih menurut gue kurang apa ya, kayak kurang hidup aja sih, itu khas Samsung ya. Tapi overall masih bagus banget juga untuk selfie-nya. Dan untuk si video recording sendiri, ini HP bisa nge-record sampai 8K 30 fps, tapi sih gue nggak rekomend. Jadi untuk sampelnya gue bakal nge-record di 4K 60 dan di 4K 30 fps ya, buat kalian lihat sendiri. Jadi ini dia tesnya, kalian bisa lihat sendiri. Gue bisa bilang untuk video recordingnya ini di best di harga segini. So ya, check it out. Karena dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps, nggak bisa gonta-ganti lensa ya, tapi kualitasnya menurut gue udah sangat bagus banget. Dynamic range oke, fokusnya juga cepet, nice. Kalau bisa ganti ke 4K 30, nah 4K 30 kayak gini, tapi memang dia nggak smooth 4K 60. Stabilisasi sama aja, dan ultra wide bisa ganti lensa ya, bisa ke telefoto juga. Jadi ya bisa digital zoom juga kalau ingin. Balik ke main, dan ya seperti ini kalian bisa nilai juga di bawah dan langsung moving on ke gaming performance. Bagaimana? Lumayan bagus ya. Ini menurut gue di harga 5 jutaan bargain banget. Ditambah lagi ini HP juga resmi ya by the way. Terus bagaimana kira-kira untuk kalau misalkan mau main game? Gaming performance-nya gimana? Gaming performance di HP ini absolutely great tuh. Gak kayak di S24 ya yang dia tuh pakai chipset Exynos 2400 yang gamingnya cepet panas, nggak enak banget. Ini gaming performance-nya jauh lebih bagus menurut gue. Gen tuh lebih dingin, dan pas gue tes main Zilla Zone Zero itu di settingan rata kanan, HP-nya juga nggak cepet panas, dan kalau panas pun dia nggak sampai unbearable, masih oke, dan performance juga nge-maintainnya jauh lebih baik daripada misal Galaxy S24 biasa. Overall buat main game berat menurut gue ini masih enak. Tapi kalau misalnya main lama, tetap gue rekomen pakai cooler ya. Dan untuk main game rhythm, ini mantep banget. Size 6,1 inci buat main game rhythm sih sangat-sangat enak. Gue coba tes main Project Sekai, ini mantep banget ya buat para jempol player. Semua note bisa dicapai dengan baik, enak, no problem. Yang ada masalah hanya skill gue aja, skill issue seperti biasa. So, seperti itu. Menurut gue untuk game performance ini masih solid banget juga. Bagaimana tuh UI-nya? UI ini udah diupdate ke One UI 7. Gue nggak tahu kapan dapat One UI 8, karena gue record ini tuh di bulan September. Tapi harusnya pas video ini rilis, harusnya udah dapat One UI 8 ya. Tapi sekarang hanya di One UI 7. Dan performa day to day-nya bisa kita lihat masih kayak flagship. Gue nggak ngerasa bedanya performance di HP ini dibanding sama S24 Ultra gue, atau dibanding sama 16 Pro yang kemarin gue pernah pakai juga. Nggak ada bedanya sama sekali. Smooth, kenceng, multitasking masih enak, semuanya kerasa snappy dan sangat cepat. Gak ada masalah sama sekali untuk UI-nya. Dan yang pastinya ini pakai One UI yang artinya komplit banget, dan software juga kerasa sangat refine. Untuk Android sih menurut gue selain Google Pixel software, ini masih menjadi nomor 1 untuk masalah software. Well, kita tunggu aja ya, semoga Vivo masukin Origin OS-nya biar bisa bersaing dengan One UI. Karena Vantage itu sampah banget sih menurut gue. Nggak tahu kenapa gue jadi ngomongin Vivo. So next kita langsung aja lihat untuk DRM Info-nya, buatnya penasaran. DRM Info sendiri dia sudah di
Bisa kita lihat HDR 10 Plus ada white color gamutnya, sayangnya dia false for some reason, tapi refresh rate udah full bisa sampai turun ke 10 Hz dan white fine dia sudah ada di L1. Overall, no problem kalau misalkan mau pakai nonton gitu masih enak banget. Itu mungkin kenapa sekarang warna Samsung lebih pudar ya, karena white color gamutnya dinyalain. Kalau ini false jadi kerasa lebih vibrant, gue sih lebih suka kayak gini jujur. Next kita bahas bagaimana untuk battery life-nya. Ini yang mungkin kalian concern karena ini HP technically umurnya udah hampir masuk ke 3 tahun ya, dia kan rilis pas 2023. Baterainya gimana sih kan sekecil ini? Degradasinya gimana? Baterai sendiri ini baterainya sebenarnya nggak kecil-kecil banget ya, di 3500 mAh battery, sama kayak di S25 Edge. Dan untuk pemakaian sehari atau 1,5 hari, itu masih bisa banget. Gue coba waktu itu tes pakai dikit-dikit foto, tapi lebih banyak sosial media dan terutama nonton YouTube. Video, ini masih bisa bertahan 1,5 hari tanpa ada masalah. Surprisingly baterainya cukup awet, dan kalau misalnya kalian underload pun baterainya nggak boros-boros banget, karena Edge itu memang menurut gue chipset yang cukup bagus pada zamannya, dan even zaman sekarang pun masih bagus. Terus kalau misalnya kalian penasaran gimana kalau dibandingin sama S24, gue nggak tahu, tapi gue udah pernah lihat video orang ngebandingin pas mereka berdua masih fresh, S23 baterainya jauh lebih awet. Jadi ya, menurut gue sih ini udah bukan itu lagi ya, debat lagi ya. Kalau misalkan kalian nggak apa-apa sama software update yang lebih lama gitu, atau yang lebih pendek maksud gue, karena ini cuma 3 tahun dibanding sekitar 6 tahunan di S24. Ini dari semua sisi lebih bagus dari S24 menurut gue sih, terutama dari heating problemnya S24 itu yang bermasalah banget di HP temen gue. Anyway, kita langsung aja bahas kelemahan yang selama gue pakai dari HP ini, dan habis itu kita lihat konklusinya. Kelemahan sih, jujur susah gue ngeliatnya. Pretty much nggak ada kayaknya, karena gue suka compact form factor-nya, one-handed-nya enak. Kelemahan satu mungkin hanya dari software update aja ya. Sayangnya Samsung nggak masukin 7 tahun ke S23 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. So, untuk konklusinya menurut gue kalau misalkan yang lagi di market ingin nyari HP X flagship di harga 5 jutaan gitu ya, daripada ngambil kayak S23 FE, S24 FE, atau S24 biasa, mending kayak gini, jauh lebih worth it. Gue lihat juga kalau misalnya kalian ingin yang lebih besar, S23 Plus, gue lihat di marketplace ada di harga sekitar 6 jutaan lah, 6 jutaan. Itu sih lebih worth it juga daripada beli ke FE, FE-an atau S24, S24 Plus, ini lebih worth it sih. Dan kalau misalnya kalian perbandingan sama HP baru, ya ini pasti bakal lebih unggul ya. So, seperti itu, cocok buat orang yang tadi gue sebutin. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau yang whatever, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Cuma segitu aja videonya, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Oh ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah juga ya. Goodbye.